semuanya, berjumpa kembali dengan Ibu Ria. Pada hari ini, Ibu akan menyampaikan materi kelas 3, tema 1, subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, pembelajaran 4 dan 5. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, menceritakan persamaan dan perbedaan ciri perkembangan tumbuhan. Yang kedua, menjelaskan pentingnya kerjasama. Diikuti terus ya video pembelajarannya, jangan di skip agar kalian tahu pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar umbi pada tumbuhan. Beberapa jenis tumbuhan berkembang biak dengan cara umbi. Nah, tumbuhan apa sajakah itu anak-anak? Ada umbi lapis dan ada umbi batang. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis adalah bawang merah. Sedangkan tumbuhan yang berkembang biak dengan cara umbi batang adalah kentang. Kita bahas satu-satu ya. Bawang merah berkembang biak dengan cara umbi lapis. Umbi lapis adalah batang berbentuk cakram yang tertutupi oleh lapisan-lapisan daun berdaging untuk menyimpan cadangan makanan. Lapisan daun tersebut tumbuh sangat rapat, sehingga tampak seperti batang. Umbi lapis dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Perhatikan ya nak gambarnya. Perhatikan pada gambar ini. Bagian ini adalah tunas yang akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Gambar ini adalah contoh perkembangbiakan dengan cara umbi lapis pada tanaman bawang merah. Pertumbuhan umbi lapis dimulai dengan tumbuhnya siung pada tunas ketiak yang paling luar. Pada awal pertumbuhannya, siung mengambil makanan dari induknya. Jika siung itu telah berdaun dan berakar, siung itu dapat membuat makanannya sendiri dengan fotosintesis. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis, bawang merah, bawang putih, tulip, dan bakung. Selanjutnya kita akan belajar tentang kentang berkembang biak dengan umbi batang. Perhatikan gambarnya ya anak-anak. Tanda panah menunjukkan umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya menggelembung menjadi umbi. Nah, pada gambar yang dilingkari, ujungnya menggelembung menjadi umbi. Umbi batang juga berisi cadangan makanan. Sama seperti umbi lapis tadi ya, berisi cadangan makanan juga. Ingat ya anak-anak, itu persamaannya. Pada permukaan umbi batang tumbuh sisik dan kuncup membentuk mata tunas. Jika ditanam, umbi batang dapat tumbuh menjadi tanaman baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan menggunakan umbi batang yaitu kentang dan ubi jalar. Tahu ubi jalar kan anak-anak? Tahu Bu. Kita akan mendiskusikan halaman 11. Coba dilihat bukunya, ada pertanyaan dan tabel di sana. Tuliskan perkembangbiakan mengenai umbi lapis dan umbi batang. Nah, yang harus kamu jawab adalah apa yang menjadi persamaan dan perbedaannya. Tadi Bu Ria sudah menjelaskan ya mengenai umbi lapis dan umbi batang. Umbi lapis pada bawang merah, umbi batang pada kentang. Nah, apa persamaan keduanya? Apa perbedaannya? Yuk kita jawab sama-sama. Perhatikan tabel berikut. Jenis perkembangan dengan umbi. Pertama, umbi batang dan kedua umbi lapis. Persamaannya, umbi batang dan umbi lapis sama-sama menyimpan cadangan makanan. Perbedaan umbi batang dan umbi lapis terdapat pada tempat penyimpanannya. Umbi batang terbentuk dalam tanah dan menyimpan cadangan makanan di batang. Sedangkan umbi lapis menyimpan cadangan makanannya di umbinya yang berlapis-lapis. Jadi itu ya anak-anak di rumah, persamaan dan perbedaannya. Nah, walaupun kamu sudah membahas hasilnya bersama Bu Ria, kamu harus tetap menjawab halaman 111.
kamu pindahkan apa yang sudah kita diskusikan hari ini. Pernahkah kamu bekerja kelompok anak-anak? Apakah kamu pernah belajar di sekolah dengan gurumu dan membagi kamu dalam bentuk kelompok? Pernah, Bu? Ibu Ria mau bertanya, apa manfaat kerja kelompok? Kalau kamu ikut kerja kelompok, senang tidak? Ketika melakukan tugas kelompok, kita kerjasama dengan teman-teman. Banyak manfaat yang kita peroleh dari kerjasama. Manfaat kerja kelompok antara lain, pekerjaan lebih cepat selesai, pekerjaan terasa lebih ringan, mempererat hubungan baik dengan teman. Jika kamu melakukan kerja kelompok, tentunya kamu akan berhubungan dengan teman-temanmu, akan bekerja sama dengan teman-temanmu. Nah, sehingga kerjasama atau kerja kelompok itu baik dilakukan. Oke anak-anak, sekarang kalian kerjakan buku tematik halaman 113. Selanjutnya, materi pembelajaran 5. Tujuan pembelajaran, menuliskan kalimat menggunakan kosakata baru, menuliskan pengalaman melakukan kewajiban merawat dan menyayangi tanaman, menyelesaikan soal pembagian. Lani sedang bermain di rumah Nina. Saat sedang bermain di teras, Lani melihat ada tumbuhan hijau di sudut teras. Lani pun bertanya kepada Nina, "Tumbuhan apakah itu?" Berikut percakapan antara Lani dan Nina. Ibu Ria akan membacakan, kamu menyimak ya. Nina, itu tumbuhan apa di pojok terasmu? Oh itu, namanya suplir. Apakah tanaman suplir menghasilkan buah atau biji? Tidak, tumbuhan itu tidak menghasilkan buah dan biji. Oh begitu ya. Jika tidak menghasilkan biji, bagaimana cara suplir itu dapat berkembang biak? Kata ibuku, suplir berkembang biak dengan spora. Spora adalah bagian tumbuhan yang berfungsi untuk memperbanyak tumbuhan. Pada tumbuhan suplir terdapat spora. Saat spora tertiup angin, spora itu nantinya akan jatuh di suatu tempat yang lembab. Nah, spora yang jatuh akan tumbuh menjadi tanaman suplir yang baru. Wah, aku baru tahu. Terima kasih Nina sudah menjelaskan kepadaku. Sama-sama Lani. Nah, anak-anak di rumah, hari ini kita sudah belajar dari percakapan Lani dan Nina. Ada tumbuhan yang berkembang biak dengan cara spora. Nama contoh tumbuhannya adalah suplir. Bu Ria mau bertanya sama kamu, apakah kamu mengetahui tanaman suplir? Atau sama sekali tidak tahu mengenai tanaman suplir? Kalau begitu, simak video pembelajaran dari Bu Guru. Jangan di-skip ya, kita akan membahas bersama-sama. Nah, ini adalah contoh tanaman suplir. Tanaman ini tidak mempunyai biji. Jadi bagaimana cara berkembang biaknya, Bu Ria? Tanaman ini berkembang biak dengan cara spora. Tadi sudah dijelaskan dalam teks ya. Bu Ria akan mengingatkan kamu kembali. Nah, spora berfungsi sebagai alat persebaran mirip dengan biji. Tumbuhan yang berkembang biak dengan spora antara lain seperti paku dan suplir. Spora terdapat pada daun tumbuhan bagian belakang, berbentuk serbuk. Bentuk spora sangat kecil dan halus, sehingga tidak dapat dilihat dengan mata. Spora dapat dilihat dengan bantuan alat yang disebut dengan mikroskop. Nah, anak-anak, paham ya sampai di sini? Selanjutnya kita akan ke pembelajaran berikutnya. Pada teks percakapan tadi, apakah ada kata-kata yang tidak kamu tahu artinya? Atau disebut kosakata baru? Ada? Atau jangan-jangan kamu sudah tahu semuanya? Kali ini kita belajar kata baru, kata biji. Nah, arti biji adalah isi buah yang apabila ditanam akan berbuah. Coba, tanaman apa yang menghasilkan biji? Misalnya, salak. Tanaman apa lagi ya? Ya, buah rambutan, buah durian. Isi buah tadi disebut biji. Coba sekarang kita akan membuat dalam bentuk kalimat. Bagaimana ya? Siapa yang bisa? Ayo coba anak-anak semua. Kamu bantu Ibu Ria bagaimana cara membuat kalimat dari kata biji. Kita simak sama-sama ya. Salah satu tanaman yang menghasilkan biji adalah tanaman pepaya. Jadi, membuat kalimat artinya
Kamu buat satu kalimat dan kata yang kamu sebutkan tadi terdapat pada kalimat tersebut. Selanjutnya kata yang kedua, suplir. Suplir artinya tumbuhan jenis pakis yang batangnya hitam. Nah, itu pengertian dari kata suplir. Nah, sekarang kalian buat kalimat dengan kata suplir ya. Sekarang kamu buat kalimat yang di dalamnya terdapat kata suplir. Nah, ini kalimatnya anak-anak. Tanaman suplir berkembang biak dengan spora. Nah, seperti ini anak-anak membuat kalimat, memasukkan kata ke dalam kalimat. Jadi kalimatnya harus nyambung dan benar. Susunannya juga harus tepat, sehingga temanmu bisa memahaminya. Kata berikutnya adalah spora. Spora artinya alat perbanyakan yang berukuran sangat halus, mudah tersebar oleh angin, air, binatang, dan sebagainya. Coba kita buat kalimatnya. Bentuk spora sangat kecil, sehingga tidak dapat dilihat oleh mata. Bagaimana cara melestarikan lingkungan? Menjaga dan melestarikan lingkungan merupakan salah satu kewajiban kita sebagai warga negara. Kita harus ikut serta dalam menjaga sumber daya yang ada. Nah, ini ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk melestarikan lingkungan. Apa sajakah itu? Coba kamu perhatikan pada kegiatan gambar berikut. Kegiatan merawat tanaman termasuk mencintai lingkungan. Merawat dan memelihara tanaman merupakan kewajiban kita terhadap lingkungan. Melalui kegiatan menanam, kita ikut serta menambah jumlah pohon. Semakin banyak pohon ditanam, semakin baik udara di sekitar kita. Nah, ini adalah salah satu cara merawat atau menjaga kelestarian lingkungan. Nah, yang kedua adalah menjaga kebersihan lingkungan. Mereka sedang membersihkan parit, sedang membersihkan lingkungan rumah. Selanjutnya, Buria akan mengajak kamu, ayo berhitung. SD Tunas Bangsa akan menanam bibit pohon di 6 lahan kosong. Bibit yang tersedia 348 buah. Berapa banyak yang akan ditanam di setiap lahan? Untuk menyelesaikan soal cerita, kita harus tahu beberapa hal, di antaranya hal yang ditanyakan dan kalimat pembagian yang tepat untuk menyelesaikan. Nah, pada soal ini yang ditanyakan adalah berapa banyak yang ditanam setiap lahan. Tadi jumlah lahannya ada 6 lahan kosong. Bibit yang tersedia ada 348. Nah, bagaimana cara pembagiannya? Betul sekali, 348 dibagi 6 lahan kosong. Maka bentuk pembagiannya adalah dimulai dari angka depan. 3 dibagi 6 tidak bisa, maka kamu pinjam angka belakangnya, puluhannya. 34 dibagi 6. Ibu Ria pernah mengingatkan kepada kalian, untuk memudahkan melakukan pembagian, maka kamu harus menguasai perkalian. 6 dikali berapa yang hasilnya mendekati angka 34? Ya, 6 dikali 5. Jadi 34 dibagi 6 sama dengan 5, sisanya 4. Lalu angka 5 kamu tulis di atas angka 348. Kemudian 5 kamu kalikan dengan 6, hasilnya 30. Setelah itu kamu kurangi, 34 dikurang 30. 3 dikurang 3, 0, tidak usah kamu tulis. 4 dikurang 0, hasilnya 4. Kemudian 8-nya kamu turunin di sebelah angka 4. 48 kamu bagi dengan angka 6, hasilnya 8. 8 kamu kalikan lagi dengan angka 6, hasilnya 48. 48 dikurang 48, hasilnya 0. Jadi 348 dibagi 6 sama dengan 58. Nah, sekarang kalian kerjakan buku tematik Ayo Berlatih halaman 117. Oke anak-anak, cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semuanya. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.